Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Ariyanti dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur penggunaan aplikasi MATLAB. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah Fisika Dasar, yaitu Bapak Ronald M. Hutauruk, STMT. Baiklah, langsung saja kita buka aplikasi MATLAB. Kemudian kita tunggu, karena aplikasi MATLAB mempunyai ukuran yang besar, sehingga dalam membukanya membutuhkan waktu yang sedikit lama. Baik, setelah MATLAB terbuka, di sini kita ketik guide menggunakan huruf kecil, lalu enter. Di sini bisa kita lihat terdapat create new guide dan open existing guide. Create new guide digunakan untuk membuka lembaran kerja baru, sedangkan open existing guide digunakan untuk membuka dokumen yang telah pernah kita kerjakan. Saya akan memilih create new guide, blank guide, lalu OK. Nah, halaman telah terbuka, kemudian kita bisa memperbesarnya sesuai dengan keinginan. Langkah selanjutnya, di sudut sebelah kiri, kita akan membuat nama masing-masing dengan menggunakan static text. Seperti itu. Kemudian, untuk mengubah nama, kita klik 2 kali. Setelah muncul, pada string kita ganti menjadi nama kita. Di sini saya akan mengubahnya menjadi nama lalu kita klik OK. Di sini kita bisa memperbesar font size. Saya akan merubah font size menjadi, kita coba 10. Sudah cukup. Langkah selanjutnya, kita akan membuat judul dari tugas yang kita kerjakan ini dengan cara klik static text, kemudian letakkan di bagian tengah. Caranya sama, klik 2 kali, lalu pada string kita ubah menjadi judul tugas kita. Tugas 1 Fisika Dasar. Maaf, ada kesalahan. Kemudian kita enter kembali. Lalu kita ubah font size menjadi, kita coba 10. Masih terlalu kecil. Kita ubah lagi menjadi 12. Kita coba lagi menjadi 14. Oke, sudah cukup. Bisa kita naikkan ke atas sedikit. Kita geser. Kemudian selanjutnya kita akan membuat nama dosen pembimbing mata kuliah Fisika Dasar
caranya sama. Klik static text, kemudian letakkan di ujung kanan. Seperti itu. Caranya sama. Klik 2 kali. Pada string, kita ganti menjadi nama yang ingin kita ganti. Lalu klik enter. Kita ubah kembali font size-nya. Saya akan merubah menjadi 10. Baik. Bisa kita geser. Sudah. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat petak rumah untuk input dengan cara memilih opsi panel. Kemudian kita buat sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, di sini panel akan kita ubah menjadi input dengan cara pada title kita ubah menjadi input. Bisa kita besarkan ukuran huruf dengan cara yang sama. Pada font size kita ubah. Saya memilih 10. Sudah cukup, baik. Selanjutnya, kita akan membuat kotak di dalam peta input dengan cara mengklik static text, lalu kita letakkan di sini. Nah, static text ini kita akan membutuhkan sebanyak 6 buah. Agar mudah, kita bisa menduplikatnya dengan cara menekan Ctrl D sebanyak yang dibutuhkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya akan membaginya menjadi 2 bagian. 3 di bagian kanan dan 3 di bagian kiri. Seperti itu. Ini bisa kita rapikan dengan cara memblok ketiganya. Lalu kita pilih Align Object. Di sini kita pilih ini. Lalu ini. Kemudian di set spacing kita bisa buat 20. Sudah. Lalu oke. Sudah rapi. Kemudian lakukan hal yang sama pada bagian di sebelah kanan. Klik Align Object. Gunakan perataan kanan. Gunakan set spacing sama 20. Lalu klik OK. Kemudian di bagian tengah ini kita akan membuat 3 buah kotak dengan cara klik Edit Text, lalu kita letakkan di bagian tengah. Karena kita membutuhkan 3 buah edit text, dengan cara yang sama kita akan menduplikat dengan cara menekan Ctrl D, 1, 2. Lalu kita ratakan seperti ini. Masih belum terlihat rapi. Dengan cara yang sama kita akan memblok ketiganya. Lalu klik Align Object dan melakukan perataan. Lalu klik OK. Baik. Baiklah, langkah selanjutnya kita akan membuat peta output. Agar lebih mudah, kita bisa menduplikat dari kotak input dengan cara menekan Ctrl D. Kita tunggu sebentar hingga kotak input terduplikat.
Baik, kita turunkan sejajar dengan di atasnya. Seperti ini. Kita rapikan. Seperti itu. Kemudian di input kita ganti menjadi output. Dengan cara pada title kita ubah menjadi output. Lalu enter. Nah, sudah berubah. Sekarang pada static text ini kita akan merubahnya menjadi yang pertama kita akan mengubah menjadi F1 sama dengan. Caranya kita klik 2 kali, lalu pada string di sini kita akan merubahnya sesuai yang ingin kita tulis, yaitu F1 sama dengan, lalu enter, maka akan muncul seperti ini. Lakukan hal yang sama pada static kedua, klik 2 kali, lalu pada string kita ubah menjadi, di sini kita akan merubah menjadi F2 sama dengan, lalu enter. Selanjutnya, lakukan hal yang sama. Di sini kita akan merubah menjadi sudut. Enter kembali. Kemudian, pada static di bagian kanan, kita akan merubahnya menjadi satuan. Satuan dari F1 dan F2 adalah Newton atau kita lambangkan dengan N. Karena F1 dan F2 sama, kita bisa melakukannya secara sekaligus dengan cara memblok keduanya, kemudian klik 2 kali, pada string kita ganti menjadi N. Enter. Sudah muncul. Sekarang pada satuan sudut kita ubah menjadi derajat. Caranya sama, klik 2 kali lalu pada string kita ubah menjadi derajat. Maaf, belum terubah. Kita ulang sekali lagi. Kita ulang. Maaf, terjadi kesalahan. Di sini kita akan merubah kembali menjadi satuan Newton. Enter. Baik. Sekarang kita beralih ke peta output. Pada peta output, yang pertama yang harus kita ubah adalah merubah menjadi R sama dengan. Kita ulangi. Kita buat R sama dengan,
lalu enter. Sudah muncul. Kemudian di sini kita akan merubahnya menjadi arah R sama dengan. Berhubung kedua statik ini sama, lalu kita akan melakukannya secara bersamaan. Caranya sama, kita blok, kemudian klik 2 kali. Pada string, kita ubah menjadi arah sama dengan. Arah R maksud saya sama dengan. Lalu enter. Nah, sudah muncul. Kita beralih pula ke bagian sebelah kanan ini. Kita akan membuat satuan N dengan cara yang sama. String kita ubah menjadi N. Lalu enter. Maka sudah berubah. Nah, di sini kita akan merubahnya menjadi terhadap F1. Enter. Sudah muncul. Bisa kita besarkan sedikit. Seperti itu. Pindah ke bawahnya. Kita ubah pula menjadi terhadap F2. Lalu kita besarkan kembali. Kita geser sedikit. Sudah. Setelah itu, kita akan mengubah edit text menjadi angka 0. Berhubung ketiga dari edit text ini sama, maka kita akan melakukannya secara bersamaan dengan memblok ketiganya, lalu klik 2 kali. Pada string, kita ganti menjadi 0. Enter. Seperti itu. Output juga lakukan hal yang sama, blok ketiganya, klik 2 kali, dan string kita ubah jadi 0. Maaf, ulangi. Sudah muncul. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat tombol di bagian bawah. Nah, cara membuat tombol di bagian bawah ini, mula-mula kita klik opsi panel, lalu letakkan di bagian paling bawah, seperti ini. Sudah cukup. Kemudian panel ini kita ubah menjadi 0. Maksud saya kita kosongkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita
klik push button, lalu letakkan di dalam bagian panel yang telah kita buat. Nah, di sini kita membutuhkan 3 buah push button, maka kita akan melakukan dengan cara menduplikatnya seperti sebelumnya, yaitu menekan Ctrl D sebanyak 2 kali. Kita letakkan di sini. Nah, langkah selanjutnya, push button ini akan kita ubah menjadi hitung. Caranya sama seperti yang sebelumnya, pada string kita ubah menjadi hitung. Enter. Kemudian di sini kita ubah menjadi plot. Dan di sini kita ubah menjadi reset. Enter. Sebelumnya saya lupa, ketiga push button ini harus kita rapikan terlebih dahulu dengan cara kita lock, klik align object, lalu kita pilih ini dan ini, kemudian set spacing saya sekitar 60, masih terlalu dempet, kita tambah 100, sudah. Kita kecilkan sedikit. Sudah. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat grafik. Membuat grafik ini kita membutuhkan opsi access. Kita klik access, lalu kita buat grafik sesuai yang kita inginkan, seperti ini. Oke. Kemudian kita klik push button, lalu letakkan di sudut kanan atas. Nah, di push button ini kita akan menggantinya menjadi exit. Lakukan cara seperti yang semula. Enter. Kita geser ke atas. Seperti itu. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus ke dalam tombol hitung. Caranya klik kanan, view callback. Lalu di sini kita akan menyimpan data kita, ganti menjadi nama pribadi. Save. Maaf, terjadi kesalahan. Kita ulangi. Maaf, terjadi kesalahan. Kita akan mengubah nama file name menjadi nama pribadi.
Baiklah, setelah kita save, maka muncullah kolom untuk kita memasukkan rumus-rumus yang harus dikerjakan atau kita input. Enter. Kemudian masukkan rumus yaitu F1 sama dengan STR2 double buka kurung get buka kurung handles titik edit 1 koma petik string petik tanda kurung titik koma, enter. Aku mau pulang sama. Selanjutnya F2 sama dengan ST, kita huruf kecil, STR2 double buka kurung get buka kurung handle titik edit 2 koma petik string petik buka tutup kurung titik koma, enter. Selanjutnya R sama dengan SQRT. Oh, salah. Sebelumnya kita masukin sudut sama dengan STR2 double buka kurung get buka kurung handle titik edit 3 koma petik string petik buka tutup kurung titik koma, enter. Selanjutnya R sama dengan SQRT buka kurung F1, maaf, kita harus huruf besar, F1 titik pangkat 2 tambah F2 titik pangkat 2 tambah 2 titik tanda bintang F1 titik tanda bintang F2 titik cos buka kurung, maaf, ini kita letakkan tanda bintang seperti itu. Kemudian lanjut kembali, buka kurung kembali, sudut, tutup kurung, di tanda bintang PI per 180, tutup kurung titik 2 titik bintang, maksud saya titik koma, enter. Selanjutnya yaitu
F1 sama dengan A cos buka kurung lagi R titik pangkat 2 ditambah F1 titik pangkat 2 dikurang F2 titik pangkat 2 tutup kurung per buka kurung 2 di titik tanda bintang R titik tanda bintang F1 tutup kurung titik tanda bintang 180 per PI. Maaf, kita harus menggunakan huruf kecil seperti itu. Lalu enter. Selanjutnya adalah F2 sama dengan A cos buka kurung R titik pangkat 2 tambah F2 titik pangkat 2 kurang F1 titik pangkat 2 tutup kurung per buka kurung 2 titik bintang R titik tanda bintang F2 tutup kurung titik tanda bintang 180 per PI. Enter. Selanjutnya adalah set buka kurung handles titik edit 4 koma tanda petik string tutup tanda petik koma F1 maaf bukan F1 tapi adalah R kemudian tutup dan titik koma enter. Lanjut set buka kurung handle titik edit 5 koma tanda petik string tanda petik koma F1 tutup kurung titik koma enter. Set handle titik edit 6 koma tanda petik string tanda petik koma F2 tutup kurung titik koma enter. Baik, rumus untuk hitung sudah selesai. Kita kembali ke halaman kerja. Sekarang ke plot, klik kanan, view callback, lalu enter. Selanjutnya kita masukkan rumus ke tombol plot. Ini ada rumus yaitu F1 sama dengan STR2 double
buka kurung, get, buka kurung, handles, titik, edit 1, koma, petik, string, petik, buka, tutup kurung, titik koma, enter, F2 sama dengan str2 double, buka kurung, get, buka kurung, handles, edit 2, koma, petik, string, petik, tutup kurung, titik koma, enter. Selanjutnya sudut sama dengan str2 double, buka kurung, get, buka kurung, handles, titik, edit 3, koma, petik, string, petik, tutup kurung, titik, koma, enter. Selanjutnya R sama dengan SQRT, maaf kita harus mengulang huruf kecil, SQRT, buka kurung, F1, titik, pangkat 2, tambah F2, titik, pangkat 2, tambah 2, titik, tanda bintang F1, titik, F2, titik, tanda bintang, cos, buka kurung, sudut, tutup kurung, tanda bintang, pi per 180, tutup kurung sebanyak 2 kali, titik koma, enter. Selanjutnya F1 sama dengan A cos, buka kurung, R, titik, pangkat 2, tambah F1, titik, pangkat 2, kurang F2, titik, pangkat 2, tutup kurung, per 2, titik, tanda bintang, R, titik, F1, tutup kurung, maaf, di sebelah F1 kita harus memasukkan tanda bintang ini, kemudian ini titik, tanda bintang 180 per PI, selanjutnya enter.
F2 sama dengan akos buka kurung R titik pangkat 2 tambah F2 titik pangkat 2 kurang F1 titik pangkat 2 tutup kurung per buka kurung 2 jika titik tanda bintang R titik bintang F2 tutup kurung titik di tanda bintang 180 per PI. Enter. Selanjutnya X sama dengan 0,2 F1 per 10,2 F1 titik koma. Enter. Y sama dengan, kita gunakan Y kecil sama dengan 0 titik koma. Enter. X1 sama dengan 0 titik 2 titik 2 selanjutnya X1 sama dengan 0 titik 2 F2 nya kita gunakan besar F2 kali tanda bintang cos buka kurung sudut tutup kurung tanda bintang pi per 180 tutup kurung titik koma. Enter. Y1 sama dengan X1 titik bintang tan buka kurung sudut tutup kurung tanda bintang pi per 180 tutup kurung titik koma. Enter. X2 sama dengan 0 titik 2 R tanda bintang cos buka kurung F1 tutup kurung tanda bintang PI per 180 titik koma. Enter. Selanjutnya Y2 sama dengan X2
titik tanda bintang tan buka kurung F2 tutup kurung tanda bintang pi per 180 titik koma enter. Akses buka kurung handles titik akses 1 tutup kurung titik koma enter. Plot buka kurung X, Y, Z, X, Y, X1, Y1, X2, Y2, tutup kurung, titik koma aksis, buka kurung, kurung sudut, min R, 1.1, tanda bintang R, min R, 1.1, tanda bintang R, kurung sudut, tutup kurung, titik koma, enter. Selanjutnya legend. Buka kurung, tanda petik F1, tanda petik koma, tanda petik F2, tanda petik koma, tanda petik R, tanda petik koma, 4, tutup kurung, titik koma, enter. Baik, sekarang kita sudah selesai memasukkan rumus pada tombol plot. Kita kembali ke halaman kerja kita. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus ke dalam tombol reset dengan cara klik kanan, view callback, tunggu sebentar, kemudian kita enter, dan kita akan masukkan rumus yang pertama, yaitu set buka kurung handle titik edit 1, petik string petik koma 0 tutup tanda kurung koma titik koma enter. Set buka kurung handles titik edit 2, petik string petik koma 0 tutup kurung titik koma enter. Set buka kurung handle titik edit 3, petik string petik koma 0 tutup kurung titik koma enter. Rumus selanjutnya juga sama seperti yang di atas hingga edit ke-6. Kita lihat seperti ini.
Selanjutnya setelah kita menyelesaikan set, kita masuk lagi ke rumus, yaitu access buka kurung handles titik edit bukan edit, yaitu access 1 tutup kurung titik koma, enter. Selanjutnya plot buka kurung 0,0 tutup kurung titik koma, enter. Baik, sudah selesai rumus untuk tombol reset. Selanjutnya kita kembali ke halaman kerja kita. Nah, di sini kita masukkan rumus ke tombol exit. Kita klik kanan, view callback, lalu di sini kita enter, kita klik tulis close di sini, lalu enter. Kemudian kembali lagi. Sebelumnya kita akan men-save data yang sudah kita input dengan cara Ctrl S. Lalu selanjutnya, baik. Sekarang kita kembali ke halaman kerja kita. Nah, di sini kita lihat edit 1, kemudian di sini kita lihat edit 2, di sini juga edit 3, dan begitu seterusnya sampai ke edit 4, edit 5, dan edit 6. Inilah yang digunakan pada saat kita menginput rumus sebelumnya. Maaf sebelumnya ada kesalahan. Pada edit yang ini itu adalah edit ke-7, sedangkan ini edit ke-8, dan ini adalah edit ke-9. Dan seharusnya pada rumus yang kita masukkan sebelumnya, kita harus menggunakan edit 7, 8, dan 9. Maka dari itu, selanjutnya kita akan mengubah rumus yang sudah kita salah dalam inputnya. Kita akan cari, lalu akan merubahnya menjadi edit 7, 8, dan 9. Ini menjadi 7, ini menjadi 8, dan ini menjadi 9. Selanjutnya kita save kembali dengan Ctrl S dan kembali ke laman kerja. Nah, di sini kita akan memberi warna pada warna background terlebih dahulu sesuai dengan warna yang kita inginkan. Pada ini kita double klik. Kemudian di background color kita ubah warna sesuai selera. Seperti itu. Kita bisa memberi warna yang sama maupun yang beda. Di sini saya memilih warna yang sama saja. Dan begitu seterusnya. Hingga menjadi seperti ini. Kemudian selanjutnya kita save kembali dengan menekan Ctrl S. Nah, selanjutnya adalah kita ke sini. Kita ke sini, kemudian klik run. Kemudian kita klik run.
Setelah muncul seperti ini, kita masukkan angka sesuka hati kita. Di sini saya letak. Kemudian kita klik hitung. Sudah keluar hasilnya. Kemudian kita klik plot. Dan beginilah bentuk grafiknya. Dan kemudian kita klik reset. Reset jika kita ingin mengulang kembali dari awal. Selanjutnya, jika kita ingin keluar dari ini, kita mengklik exit. Baik, sekian penjelasan tentang aplikasi MATLAB dari saya. Terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.